Indonesia merupakan negara Asia Tenggara sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau, dan Indonesia juga merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, dengan populasi mencapai kurang lebih 270 juta jiwa. Indonesia juga merupakan negara yang agraris, dengan letak geografis yang strategis, dengan luas sekitar 1.919.440 km. Hal itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam, sumber daya alam yang sangat melimpah, dengan segala macam jenis flora dan fauna yang beragam, dan memiliki potensi hidrografis dan deposit sumber daya alamnya yang sangat melimpah, yaitu dari segi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan pertambangan yang ada di wilayah-wilayahnya. Namun, dengan kekayaan-kekayaan tersebut, mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan? Sama 6 orang anaknya, pasangan Muhammad Arasy Arifin dan Lastri hidup di Gubuk Kayu sejak 10 tahun silam. Ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia atau biasa disebut sebagai Gini ratio di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 meningkat. Saat pandemi seperti ini, Gini ratio adalah salah satu parameter yang penting yang harus diperhatikan untuk mengurangi dampak dari pasca pandemi. Kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Pandemi telah menyebabkan sejumlah sektor usaha terpukul. Akibatnya, konsumsi rumah tangga juga menurun. Sebaliknya, tingkat pengangguran meningkat. Tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19 paling berdampak terhadap penduduk kelas menengah bawah. Angka kemiskinan dalam setahun terakhir tercatat meningkat hingga 2,76 juta orang. Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada bulan Maret sebesar 27,55 juta orang. Jumlah ini tercatat meningkat jika dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2020 ataupun kondisi pada bulan September tahun 2019 lalu. Nate Pak dikejar tapi kula nggih pun beto koran. Tapi sangka kula nyuwun ngoten. Sekolah mah abi mah tara bekal hoyong justru sekolah teu pake jajan oge. Teu isin berina teu hoyong di salik ke di kelas di bangku. Sok diajar gitu. Hoyong jajan lain matan. Abi mah anime lamun ketua aya buku guru nu ku abi dibutuhkeun paling mesera. Ada sekitar 24,79 juta orang yang dikategorikan sebagai penduduk miskin di Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat persentase kemiskinan di Indonesia per September tahun 2019 yang dilansir pada 15 Januari tahun 2020 bahwa angka kemiskinan berada pada posisi 9,22% atau turun sebesar 0,19% dibanding dengan kondisi bulan Maret tahun 2019. Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret tahun 2020 sebesar 9,78% atau meningkat sebesar 0,56% terhadap bulan September tahun 2019 dan meningkat 0,37% terhadap bulan Maret tahun 2019. Angka ini berdasarkan dari total jumlah penduduk miskin pada Maret 2020, yaitu sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap bulan September tahun 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap bulan Maret tahun 2019. Peningkatan ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang telah terjadi sejak pertengahan bulan Februari 2020 lalu.
yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi nasional melambat dan membuat beberapa industri terpaksa berhenti menjalankan operasional bisnis sehingga menyebabkan angka pengangguran pun ikut meningkat. Terjadinya kemiskinan di Indonesia tentu tidak datang dengan sendirinya, tanpa ada alasan kuat mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pasti ada unsur penyebab yang membuat suatu negara ini memiliki masalah tersebut. Inilah 3 faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, tingkat pendidikan yang masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di pelosok daerah akses terbatas untuk menjangkau fasilitas pendidikan lanjutan, terutama perguruan tinggi. Mereka tidak mendapatkan pendidikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Juga masyarakat perkotaan yang telah disuguhi akses pendidikan yang lebih mudah pun terkadang masih terkendala biaya pendidikan yang mahal. 2. Ketidakpedulian terhadap keadaan sosial sekitar. Kurangnya kepedulian sosial di sekitar menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Memberikan bantuan dana kepada masyarakat miskin adalah suatu hal yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan, namun juga dapat menciptakan mental ketergantungan. Yang ketiga, lapangan kerja yang kurang memadai. Tentang kesulitan mencari kerja masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari lulusan baru atau fresh graduate hingga kalangan profesional yang telah memiliki keahlian. Data Badan Pusat Statistik mencatat hingga Februari lalu masih ada hampir 7 juta orang yang belum memiliki pekerjaan alias menganggur. Beginilah suasana antrian pencari kerja di salah satu bursa kerja yang digelar di Jakarta pada akhir pekan lalu. Para pencari kerja yang rata-rata baru memperoleh ijazah ini harus berlomba-lomba memperebutkan lowongan kerja yang diikuti oleh ratusan perusahaan multinasional. Pemandangan seperti ini memperlihatkan bahwa persaingan dalam mencari kerja memang kian ketat dan semakin sulit. Bahkan pelamar kerja yang memiliki kompetensi tinggi pun masih sulit mendapatkan pekerjaan sesuai pendidikan mereka. Persiapannya CV, surat lamaran, ijazah, transkrip, foto, KTP, sertifikat-sertifikat lainnya. Pokoknya yang mendukung kita agar dilihat dilihat HRD lah ya, dilihat perusahaan agar menarik lah. Tidak tersedia lapangan kerja yang memadai, terutama bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki cukup keterampilan. Hal ini ada kaitannya dengan pola pikir masyarakat yang masih beranggapan bahwa lapangan kerja hanya sebatas kesempatan yang diberikan oleh negara maupun perusahaan swasta. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini hasilnya masih belum sesuai harapan semua pihak. Evaluasi penanganan tampaknya masih memperlihatkan beberapa kekeliruan paradigmatik. Pertama, masih berorientasi pada aspek ekonomi daripada aspek multidimensional. Penanggulangan kemiskinan dengan fokus perhatian pada aspek ekonomi terbukti mengalami kegagalan. Yang kedua, lebih bernuansa karitatif ketimbang produktivitas. Kemiskinan yang hanya didasarkan atas karitatif tidak akan muncul dorongan sendiri untuk berupaya mengatasi kemiskinannya. Yang ketiga, memposisikan masyarakat miskin sebagai objek daripada subjek. Seharusnya mereka dijadikan sebagai subjek, yaitu sebagai pelaku perubahan yang aktif terlibat dalam aktivitas program penanggulangan kemiskinan. Yang keempat, pemerintah masih sebagai penguasa daripada fasilitator. Pemerintah masih bertindak sebagai penguasa yang kerap kali turut campur tangan terlalu luas dalam kehidupan orang-orang miskin.
bagaimana solusi dalam mengatasi kemiskinan, terkadang bantuan-bantuan yang didapat dari pemerintah tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dan tidak sesuai yang diharapkan. Dan terkadang ada aparat yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat malah menyelewengkan dana bantuan tersebut. Untuk itu, diharapkan pemerintah dapat terjun langsung memberikan dana tersebut ke masyarakat yang dituju dan sebelumnya ditinjau terlebih dahulu apa yang sebenarnya masyarakat perlukan untuk dapat mensejahterakan keluarganya. Selain bantuan materi yang dibutuhkan masyarakat, tetapi masyarakat juga membutuhkan bantuan moral atau ilmu pengetahuan untuk dapat mengelola dana tersebut agar dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarganya. Masyarakat tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang seharusnya sudah tersedia, yaitu dikarenakan kurangnya sarana maupun prasarana yang mereka dapatkan. Untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi, kedudukannya dibandingkan dengan menjadi buruh pabrik maupun buruh tani, diperlukan pencapaian pendidikan yang tinggi pula, sedangkan biaya pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi dapat dikatakan cukup mahal. Mereka akhirnya berpikir uang yang mereka keluarkan untuk biaya sekolah anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik mereka pergunakan untuk kebutuhan makan sehari-hari daripada untuk biaya sekolah, karena untuk biaya makan dan hidup mereka sehari-hari pun kurang dari cukup. Mereka juga beranggapan menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi belum ada tolak ukur yang pasti apakah anak mereka pada akhirnya berhasil atau tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, serta beranggapan bahwa miskin adalah turun-temurun. Usaha yang harus dilakukan dalam mengubah pandangan masyarakat dari kebudayaan miskin yaitu dengan cara memberikan kesejahteraan kepada masyarakat tersebut, baik dari segi pendidikan, keterampilan yang diberikan kepada mereka, maupun sarana dan prasarana yang mereka butuhkan untuk membantu mereka dalam menjalankan hal tersebut sehingga mereka dapat berpikir kembali bahwa kemiskinan bukan berasal dari keadaan turun-temurun yang menjadikan mereka miskin, tetapi kemiskinan terjadi karena mereka tidak dapat berusaha untuk mencari suatu pemecahan permasalahan dari apa yang mereka hadapi. Semoga kemiskinan di negara Indonesia bisa segera teratasi.